Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengunjungi poster kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian. Di sini saya akan menyampaikan hasil studi kami, yaitu indikasi adanya hubungan antara area prospek Hillary dengan area prospek Sikidang Merdada menggunakan metode geofisika, yaitu gravitasi dan magnetik, di lapangan panas bumi Dieng, Jawa Tengah. Dengan penulis Febrian Fadila Rizky, itu saya sendiri, Aji Dharma Maulana, Farah Syabana, dan juga Dandi Mahendris. Dari studi ini kami mengharapkan dapat berkontribusi menambah pemahaman kita terhadap sistem panas bumi Dieng dan juga dapat menjadi pertimbangan dalam strategi pengembangan lapangan panas bumi Dieng selanjutnya. Sebagai catatan, presentasi ini akan saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kritik, saran ataupun pertanyaan dalam bahasa Inggris tetap terbuka lebar. For the record, this presentation will be delivered in Bahasa Indonesia. However, if you want to ask question or give some suggestion in English, you are also welcome. Thank you. Baik, sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian, lapangan panas bumi Dieng merupakan salah satu lapangan panas bumi di Jawa Tengah yang memiliki sistem panas bumi vulkanik didominasi oleh liquid. Dari data Dirjen EBDTKE, diketahui bahwa lapangan panas bumi Dieng memiliki cadangan terbukti, yaitu sebesar 310 MW ekuivalen. Saat ini, lapangan panas bumi Dieng dikelola oleh PT Geodipa Energy dengan kapasitas terpasang, yaitu unit 1 sebesar 60 MW ekuivalen. Selain itu, juga terdapat rencana jangka panjang untuk memasang unit-unit lainnya di masa depan. Lapangan panas bumi Dieng ini sendiri memiliki 3 area prospek yang ditinjau dari anomali survei gravitasi, magnetotelurik, dan juga data pengoboran yang telah dilakukan pada studi-studi sebelumnya. Area prospek yang ada di lapangan panas bumi Dieng antara lain adalah area prospek Hillary, area prospek Sikidang Merdada, dan juga area prospek Pakuwaja. Ketiga area prospek tersebut terdistribusi di lapangan panas bumi Dieng dengan arah barat laut tenggara. Gitu. Kemudian bisa kita temukan area prospek Hillary pada bagian barat laut di lapangan panas bumi Dieng, kemudian pada area prospek Pakuwaja di bagian tenggara lapangan panas bumi Dieng. Kemudian mari kita fokuskan di antara area prospek Hillary dan juga Sikidang Merdada, di mana diinterpretasikan bahwa di antara dua area prospek tersebut terdapat blok yang memiliki arah barat-timur dengan karakteristik permeabilitas dan juga temperatur yang kecil, sehingga blok itu diindikasikan sebagai pemisah di antara dua area prospek. Gitu. Apabila Bapak Ibu bisa melihat di sini pada gambar 1, kotak yang berwarna merah ini merupakan area studi yang kami lakukan, di mana di dalamnya terdapat area prospek Hillary, itu di bagian utara. Kemudian terdapat juga sebagian dari area Sikidang Merdada. Di sini area berwarna kuning merupakan anomali magnetotelurik dari studi Lyman et al. Tahun 2002 yang menjadi salah satu dasar pemenuhan area prospek di panas bumi Dieng. Kemudian izinkan saya untuk lanjut ke bagian data dan metode. Studi ini didasarkan pada studi literatur dan juga interpretasi dari data geofisika. Data geofisika yang dimaksud adalah data gravitasi dan juga magnetik. Data gravitasi yang dianalisis berdasarkan 67 titik pengukuran yang mencakup area seluas 2x2 km. Sedangkan data magnetik yang dianalisis berdasarkan dari 12 line dengan total 560 titik pengukuran. Selanjutnya, data gravitasi yang didapatkan dilakukan koreksi dan menghasilkan peta anomali Bauger lengkap. Yang selanjutnya juga dianalisis secara total horizontal derivatif untuk mempertajam kenampakan anomali yang akan terlihat selanjutnya. Kemudian untuk data magnetik juga dilakukan analisis yaitu reduce to pole, upward continuation, dan tilt derivative filter dengan maksud yang sama. Kemudian selain itu, data magnetik yang didapatkan juga dilakukan inversi secara 2,5 dimensi untuk menghasilkan penampang melintang untuk dapat memahami lebih lanjut anomali yang ada. Apabila Bapak dan Ibu sekalian melihat pada gambar 2, di sisi kanan layar, berikut adalah peta akuisisi dari data geofisika yang dilakukan, di mana kotak merah merupakan area cakupan dari survei gravitasi, sedangkan pada
kotak berwarna hijau merupakan cakupan dari survei geomagnet. Kemudian kita akan lanjut pada bagian hasil dan juga diskusi. Bagian ini merupakan interpretasi dari data yang telah didapatkan sebelumnya. Dari hasil pemodelan gravitasi, baik itu complete anomaly Bowger ataupun total horizontal derivative, yang ditunjukkan pada gambar nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Pada anomali gravitasi, terlihat adanya 4 kelurusan anomali di sekitar Gunung Pagar Kandang, yang kemudian kami delineasi pada peta di sebelah barat gambar, di sebelah kiri gambar. Gitu. Maka terdapat 4 anomali gravitasi yang diinterpretasikan sebagai struktur geologi. Yang pertama, kami juluki sebagai F1 atau fault nomor 1 yang memiliki arah northwest southeast, barat laut tenggara. Kemudian ada juga F2 yang memiliki arah east northeast sampai west southwest. Kemudian ada juga anomali kelurusan F3 yaitu memiliki arah utara selatan. Sedangkan yang terakhir adalah anomali F4 atau fault 4 yang memiliki arah cenderung barat timur. Dan keempat ini sangat berkorelasi dengan kehadiran manifestasi yang ada di area prospek Hillary. Seperti itu. Apabila struktur-struktur ini kita korelasikan dengan dominasi struktur dan juga analisis kinematik yang ada di lapangan panas bumi Dieng dari penelitian sebelumnya yaitu Nur Pratama et al. Tahun 2015, maka umumnya diketahui struktur yang memiliki arah barat laut tenggara ataupun timur laut barat daya di lapangan panas bumi Dieng merupakan strike slip fault akibat adanya gaya tektonik yang dominasi utara selatan. Sedangkan untuk struktur geologi yang memiliki arah utara selatan ataupun barat timur didominasi oleh struktur ekstensional yang dapat diakibatkan oleh dua kemungkinan, yaitu pertama adanya gaya tektonik ekstensional atau bisa juga berupa gravitational fault. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah dari poster ini, yaitu interpretasi dari pemodelan anomali magnetik. Dari interpretasi data magnetik ini didapatkan bahwa struktur-struktur yang ada di anomali gravitasi muncul kembali di anomali magnetik ini. Apabila kita lihat pada analisis di sebelah kanan dari gambar 4, anomali akan sangat jelas terlihat pada tilt derivatif, di mana terdapat anomali besar, struktur yang besar, kemudian pada bagian barat daya cakupan area geomagnet ini terdapat anomali-anomali yang lebih kecil kelurusannya. Seperti itu. Apabila kita korelasikan, maka kemenerusan dari anomali-anomali ini berkorelasi dengan anomali yang ada di geomagnet itu, terutama pada F1 atau kelurusan dengan arah northwest southeast dan juga F2. Seperti itu. Dari anomali magnetik ini kami interpretasikan sebagai area yang terpengaruhi oleh fluida hidrotermal. Kemudian dari data magnetik tersebut, kita melakukan inversi 2,5 dimensi. Mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sifat dari interpretasi struktur tersebut. Apabila Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada gambar 5, berikut adalah penampang dari inversi 2,5 dimensi, di mana pada peta ini terdapat balok putih A hingga A aksen yang merupakan arah sayatan dari inversi 2,5 dimensi ini. Arah sayatan ini diambil di bagian selatan dari blok pembatas antara dua area prospek. Kemudian apabila kita melihat sayatan melintang dari inversi tersebut, bagian barat dari sayatan ini didominasi oleh adanya pengaruh Gunung Nagasari beserta produk vulkaniknya. Sedangkan apabila kita melihat pada bagian timur sayatan, maka akan terlihat adanya penurunan nilai suseptibilitas secara mendadak.
Hal tersebut kami interpretasikan sebagai zona sesar yang berada di bawah permukaan. Dari data-data itu, apabila kita integrasikan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada peta atau gambar nomor 6 yang ditampilkan di layar. Maka terdapat hasil pemodelan anomali Bauger. Di peta ini yang ditampilkan dengan delineasi struktur dari anomali magnetik sebelumnya. Pada peta ini juga terlihat adanya struktur blok pembatas antara dua area prospek, di mana struktur ini juga berkorelasi dengan anomali gravitasi yang memiliki arah west-east atau sebelumnya kita interpretasikan sebagai F4, fault 4. Dari peta ini juga dapat terlihat bahwa F1 atau fault 1 memiliki arah northwest southeast, memiliki kemenerusan atau hadir kembali baik itu di anomali gravitasi ataupun anomali magnet, yang apabila kita telusuri lebih lanjut, bagian selatan dari struktur ini mencapai bagian area bagian utara di area prospek Sikidang Merdada. Seperti itu. Dan itu dapat mengindikasikan adanya hubungan struktur di antara dua area prospek. Kemudian sebenarnya indikasi adanya hubungan antar area prospek Sillery dengan Sikidang Merdada ini juga pernah dibahas oleh Budi Hardy et al. Tahun 1991, di mana beliau melakukan pengeboran di sekitar blok pembatas, yaitu DNG7, yang saya simbolisasikan dengan bintang di peta ini, di mana di sekitar blok ini seharusnya memiliki permeabilitas dan juga temperatur yang rendah. Akan tetapi, sumur tersebut malah memiliki hasil yang cukup produktif. Kemudian dari penelitian sebelumnya juga terdapat ada yang indikasi, yaitu pada penelitian Lehman et al. Tahun 2002, di mana pada penelitian Lehman, beliau membuat peta isotherm pada kedalaman 0 meter atau pada permukaan laut. Gitu, di mana pada peta isotherm di kedalaman itu tidak terlihat ada separasi kontur yang memisahkan antar kedua area prospek tersebut. Gitu. Maka dari semua yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat beberapa poin yang bisa saya simpulkan di hasil studi ini. Yang pertama, dari pemodelan anomali magnetik, terdapat, pada pemodelan anomali gravity, didapatkan 4 kelurusan anomali, yaitu F1, yang memiliki arah northwest southeast, F2 east northeast sampai west southwest, kemudian F3 yang memiliki arah north south atau utara selatan, dan juga F4 yang memiliki west east, di mana keempat anomalinya itu memiliki area di sekitar Gunung Pagar Kandang. Kemudian pada anomali magnetik juga terdapat kelurusan yang berlanjut, yaitu F1 dengan F2, di mana F1 memiliki area yang sama, yaitu northwest southeast, tapi F2 memiliki perbedaan arah di anomali magnetik. Kemudian struktur yang ditemukan apabila memiliki arah west east atau barat timur dan juga utara selatan diinterpretasikan sebagai struktur yang ekstensional yang bisa jadi diakibatkan oleh gaya tektonik dan juga gaya gravitasional. Sementara untuk struktur geologi memiliki arah barat laut tenggara dan juga timur laut barat daya, merupakan struktur berupa straight slip yang diakibatkan oleh gaya tektonik regional. Dari integrasi data diinterpretasikan bahwa struktur F1 ataupun struktur yang memiliki arah northwest southeast diinterpretasikan merupakan struktur yang permeable dan memiliki kemenerusan dari area prospek Sillery hingga area prospek Sikidang Merdada, di mana juga terlihat struktur tersebut memotong pembatas dari antara dua area prospek. Kemudian juga saran dari kami dapat dilakukan analisis geofisika selanjutnya dan ataupun pengoboran untuk mengetahui kelanjutan dari struktur tersebut di lapangan area prospek Sikidang Merdada.
Dan juga apabila memungkinkan dapat dilakukan tracer test untuk mengetahui hubungan di antara dua reservoir di area prospek tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan dalam studi kami. Sekian Bapak Ibu semuanya pemaparan hasil studi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat mengharapkan feedback yang membangun dari Bapak Ibu semuanya. Sekian, semoga sehat selalu dan selamat pagi.